Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada para penonton video ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Namun sebelumnya, saya sarankan Anda untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang seorang tokoh ateis yang kalah berdebat dengan seorang anak kecil. Seorang ateis bernama Dahria yang selalu mengandalkan logika berhasil dikalahkan argumennya oleh anak berusia 7 tahun. Menariknya, perdebatan ini tidak menggunakan kitab suci, melainkan logika dasar yang sederhana, namun mampu menggoyahkan keyakinan Dahria. Siapa yang tidak mengenal Imam Abu Hanifah? Beliau adalah salah satu ulama besar Islam, pendiri mazhab Hanafi yang lahir di Kufah, Irak. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit, tetapi beliau lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Kecerdasan dan keilmuan beliau sudah tampak sejak usia muda. Bahkan, saat berusia 7 tahun, beliau sudah menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menghadapi perdebatan dengan seorang ateis bernama Dahria. Pada masa itu, Baghdad digemparkan oleh kedatangan seorang pemikir bernama Dahria. Ia dikenal sebagai seorang ateis yang sering menggunakan logika untuk meruntuhkan keimanan masyarakat. Dengan berbekal argumen yang cerdas dan retorika yang memukau, Dahria membuat banyak ulama kewalahan menghadapi kecerdasannya. Masyarakat mulai khawatir, dan berita tentang Dahria sampai kepada Khalifah. Khalifah segera memerintahkan menterinya untuk mencari ulama yang mampu menandingi Dahria dalam perdebatan. Para utusan akhirnya mendatangi Imam Hammad bin Sulaiman, seorang ulama besar dan guru dari Imam Abu Hanifah. Mereka menyampaikan keresahan Khalifah dan masyarakat terkait pengaruh buruk Dahria. Sebagai solusi, Imam Hammad setuju untuk mengadakan debat terbuka di Masjid Jami. Khalifah mendukung penuh rencana ini dan meminta agar perdebatan dilakukan di depan umum, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung kebenaran Islam ditegakkan. Pada malam sebelum perdebatan, Imam Hammad tampak gelisah. Ia memutuskan untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi Dahria. Malam itu, ia bermimpi melihat sebuah dusun yang luas dan indah. Dusun tersebut memiliki pohon rindang yang buahnya lebat. Namun, tiba-tiba seekor babi muncul dari ujung dusun, memakan buah-buahan dari pohon tersebut hingga hanya menyisakan batangnya. Tidak lama kemudian, seekor harimau muncul dari akar pohon itu dan menerkam babi tersebut hingga mati. Keesokan paginya, Imam Hammad menceritakan mimpinya kepada muridnya, Imam Abu Hanifah, yang saat itu masih belia. Abu Hanifah yang memiliki kecerdasan luar biasa menafsirkan mimpi tersebut. Ia berkata, dusun yang luas dan pohon berbuah lebat itu melambangkan agama Islam dan para ulama. Sedangkan babi adalah Dahria yang mencoba merusak Islam dengan argumen-argumennya. Harimau yang muncul untuk menerkam babi adalah saya, dengan izin Allah. Mendengar penafsiran tersebut, Imam Hammad merasa yakin bahwa Abu Hanifah mampu menghadapi Dahria. Ia pun memberi izin kepada muridnya untuk mewakilinya dalam perdebatan. Hari perdebatan. Masjid Jami dipenuhi oleh masyarakat Baghdad yang menantikan perdebatan ini. Suasana begitu riuh, dan tatapan penuh harap terlukis di wajah hadirin. Ketika Dahria naik ke mimbar, ia dengan angkuh mulai mengejek para ulama yang hadir. Namun, di tengah kerumunan, seorang anak kecil berusia 7 tahun mengangkat tangannya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Guruku, Imam Hammad, terlalu mulia untuk berdebat dengan orang seperti Anda. Biarkan aku yang menjadi lawanmu." Dahria menatap anak kecil itu dengan senyum sinis.
Anak kecil sepertimu mau melawanku? Apa yang bisa kamu lakukan? Ejeknya. Abu Hanifah muda dengan tenang menjawab, bukankah Anda menggunakan logika? Maka, mari kita berdebat dengan logika. Debat sengit dimulai. Tentang nyawa. Abu Hanifah bertanya, Anda berkata bahwa Anda memiliki nyawa. Tetapi, dapatkah Anda menunjukkan di mana letak nyawa Anda? Apakah di kepala, di perut, atau di kaki? Penonton terdiam, menahan napas. Semua mata tertuju pada Dahria, yang terlihat bingung dan tidak mampu menjawab. Bisikan mulai terdengar di antara mereka. Bagaimana mungkin ia tidak tahu jawaban untuk sesuatu yang sering ia banggakan? Abu Hanifah kemudian menunjukkan segelas susu kepada Dahria dan bertanya, apakah susu ini mengandung lemak? Ya, tentu saja, jawab Dahria dengan suara yang mulai melemah. Lalu, di mana letak lemak itu? Apakah di bagian atas atau bawah susu? Abu Hanifah melanjutkan. Dahria lagi-lagi bungkam. Penonton mulai bertepuk tangan kecil, mendukung argumen anak kecil itu. Dahria mencoba menyerang balik. Kalau begitu, apa yang ada sebelum Tuhanmu? Abu Hanifah tersenyum dan menjawab, tidak ada. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Dahria berusaha menyanggah, tetapi Abu Hanifah menatapnya tajam dan berkata, coba perhatikan ibu jari Anda. Apa yang ada sebelum ibu jari ini? Dan apa yang ada setelah jari kelingking Anda? Suasana hening, dan penonton mulai tersenyum sambil saling berbisik, luar biasa. Anak ini benar-benar cerdas. Sebagai pertanyaan terakhir, Dahria bertanya, apa pekerjaan Tuhanmu saat ini? Abu Hanifah meminta Dahria turun dari mimbar. Setelah berdiri di atas mimbar, ia berkata dengan suara lantang, ketahuilah wahai Dahria, pekerjaan Allah saat ini adalah menggugurkan kebatilan. Seperti engkau yang tadi berada di atas mimbar kini diturunkan, dan meninggikan yang hak. Seperti aku yang sekarang berada di atas mimbar. Kemenangan hak atas kebatilan. Kata-kata itu bak petir menyambar. Argumen Abu Hanifah membuat wajah Dahria memerah. Penonton berdiri dan berteriak takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara gemuruh takbir memenuhi Masjid Jami. Masyarakat memuji kebijaksanaan Imam Abu Hanifah muda. Debat itu menjadi bukti bahwa kebatilan tidak akan mampu bertahan di hadapan kebenaran. Bahkan jika kebenaran disampaikan oleh seorang anak kecil. Begitulah kisah luar biasa seorang ulama muda, Imam Abu Hanifah, yang dengan kecerdasan dan keberaniannya mempertahankan kebenaran Islam. Kisah ini mengajarkan bahwa logika yang benar, jika digunakan dengan niat yang baik, mampu menggugurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Kisah perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan seorang ateis sering diceritakan dalam berbagai literatur Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat beliau masih sangat muda, bahkan ada yang menyatakan pada usia 7 tahun. Namun, informasi mengenai usia pasti Imam Abu Hanifah saat perdebatan tersebut tidak memiliki bukti historis yang kuat dan sering dianggap sebagai bagian dari tradisi lisan atau cerita hikmah.